lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Salam TV Arnes.com. Saya Widya Paramita. Sejumlah ibu-ibu warga Rumbai mendatangi kantor Bank Rakyat Indonesia atau BRI unit Rumbai Rabu 4 Desember 2024. Mereka mengadukan nasib mereka yang ditagih uang pinjaman yang sama sekali tidak mereka terima. Ini informasinya. Pekanbaru TV Arnes.com 5 Desember 2024. 6 orang warga Rumbai bersama pendampingnya Abdul Rahman langsung bertemu dengan Kepala Unit BRI Unit Rumbai Rabu 4 Desember 2024. Warga tersebut mengaku mendapatkan surat peringatan pertama dan kedua untuk melakukan pembayaran angsuran masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Setiawati bersama warga lainnya kepada wartawan mengatakan, awalnya mereka diiming-imingi uang 3-4 juta asalkan mereka mau nama mereka dipakai untuk pengajuan pinjaman di BRI dengan perjanjian Asifa yang akan melunasi hutang tersebut. Uang pinjaman cair sekitar 100 juta rupiah. Tanpa pikir panjang, ibu-ibu yang mayoritas janda tersebut bersedia karena kebutuhan ekonomi mereka yang sulit. Saya mendapatkan korban penipuan uang 100 juta. Jadi apa terjadi dengan ibu sampai kena tipu? Apa kronologisnya? Sampaikan ibu. Yang terjadi dengan saya kronologisnya, Ibu Asipa datang ke rumah saya mengiming-imingkan, Kak mau uang 4 juta. Uang 4 juta itu apa? Ada kejadian yang nggak enak nanti atau tidak? Saya bilang gitu sama Ibu Asipa. Enggak, ini aman-aman semua. Kalau kakak mau uang yang 4 juta itu, ayo kita proses. Nah, rupanya terjadi saya dengan Bu Asipa ini tadi diiming-imingkan uang 4 juta. Saya dikasih buku anggunan surat tanah yang tidak jelas dengan Ibu Asipa ini tadi. Ibu Asipa yang datang ke rumah ibu atau ibu yang datang ke rumah Asipa? Ibu Asipa yang datang ke rumah saya. Lanjut. Setelah itu saya didatangi dengan orang bank memoto rumah saya. Setelah memoto, saya dibawa ke kebun orang yang tidak jelas, dipoto kebun orang itu dengan orang bank ini tadi. Setelah itu hari kemudian saya dibawa ke bank. Ayo Kak, kita ke bank untuk mendata semua apa yang mau dipinjam, uang yang mau dipinjamkan dari bank. Jadi setelah saya didata di bank, semua dengan anggunan juga yang ditengokkan dengan orang bank tadi, dikasih dari Bu Asipa. Saya dikasih uang, buku rekening. Ibu pergi ke bank? Saya pergi ke bank. Sama siapa? Sama Ibu Asipa. Di mana banknya? Bank BRI Jalan Juanda. Ya, terus? Nah, setelah diproses saya semua di situ, langsung orang bank mengasih kartu ATM dengan buku rekening. Didampingi oleh si yang saya tidak didampingi dengan Ibu Asipa. Ada dia datang ke bank? Ada, dia datang ke bank hanya untuk mendampingi di luar aja, tidak masuk ke dalam bank. Nah, terus? Setelah itu saya keluar dari bank, kartu ATM dengan buku tabungan ini tadi diminta dengan Asipa. Dan setelah diminta dengan Asipa, Asipa pergi langsung untuk menggesek uang. Kakak, nanti uangnya saya kasih. Tapi karena saya tidak mau meminta uang itu tadi, jadi sampai dini hari pun tidak ada saya menerima uang yang 100 juta pun saya tidak tahu. Nah, setelah itu yang uang diiming-imingi, ada nggak sampai saat ini ibu nerima uang yang diiming-imingi itu? Sama sekali. Setiawati mengaku diajak berfoto oleh 2 orang marketing BRI unit Juanda ke kebun sawit orang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Keesokan harinya, tanggal 1 Januari 2024, korban dibawa ke BRI unit Juanda untuk didata sekaligus membuka rekening BRI oleh Asifa. Namun Asifa hanya menunggu di luar. Setelah selesai, Asifa mengambil buku tabungan dan ATM korban dan pergi. Diketahui uang cair sekitar 100 juta rupiah. Merasa ada kejanggalan, Setiawati tidak mau meminta uang yang dijanjikan oleh Asifa. Bank ini tadi, apa nanti apanya sama saya imbalannya? Saya tidak berani. Karena saya orang susah, saya tidak bisa mengikuti jalur dia.
Saya Ibu Suryanti, istri dari... Saya berani bersumpah, saya tidak ada menerima sepeser pun dari Asifa. Saya tidak berani, saya ini orang susah, saya takut, ungkap Setiawati dengan wajah lesu. Beberapa bulan kemudian, lanjut Setiawati, dirinya mendapatkan surat peringatan pertama untuk pembayaran hutang yang tidak pernah ia gunakan. Beberapa hari kemudian, Setiawati didatangi oleh pihak BRI dan memberikan surat panggilan yang kedua. Saya dikasih surat kedua. Orang BRI bilang kalau saya tidak datang ke bank, nanti pada surat panggilan yang ketiga, kata orang bank ini urusannya ke jalur hukum sampainya. Setiawati mengaku tidak berani datang ke BRI karena mendapatkan ancaman dari Asifa Mulyani. Jika Setiawati berani datang ke BRI itu akan dipersulit. Asifa tidak mau membayar hutang tersebut. Kemudian hingga saat ini tidak ada niat Asifa Mulyani untuk membayar uang yang dipinjam di BRI, ujarnya. Iya, kayak mana ya Pak? Saya minta, maksudnya gini Pak, janganlah saya dituntut untuk membayar. Angsurannya per bulan, saya tidak sanggup. Mereka itu diadili. Iya, diadilin. Sampaikan Bu, sampaikan. Saya ini orang susah, ngasih makan orang tua. Tapi saya bayar kayak gitu, gimana saya mau makan? Sehari-hari hidup saya saja udah payah Pak. Jadi otomatis Ibu kena tipu. Iya. Setiawati mengaku sedih. Pihak marketing bisa mencairkan uang padahal ia tidak punya anggunan apa-apa. Hanya disuruh berfoto di kebun sawit orang. Saya tidak punya, rumah aja ngontrak, apalagi kebun sawit. Saya ini adalah seorang janda, Apalagi tuturnya. yang terjadi di situ. Itulah ATM-nya dia yang bawa, buku tabungannya dia yang bawa, kami cuma dikasih 4 juta itu aja Pak. Jadi ada surat panggilan dari bank. Ada Pak, 2 kali panggilan. Arya Orang tua, kami ini janda. Sementara itu, warga lainnya Sutini dengan kasus yang sama juga ditagih hutang oleh BRI. Ini dari RT 5 RW 3 Pak. Saya korban dari penipuan. Ia juga diiming-imingi uang oleh tetangganya Evan asalkan mau namanya dipakai oleh Evan untuk pengajuan pinjaman di BRI. Mereka berurusan dengan 2 marketing BRI unit Juanda, Anton dan 1 orang lagi seorang wanita. Mereka berharap pihak BRI menyelesaikan kasus ini dan pelaku mengiming-imingi mereka termasuk oknum-oknum marketing BRI unit Juanda diproses sehingga pihak BRI tidak menagih mereka lagi. Dari pendamping ibu-ibu nih. Sementara itu, pendamping para korban Abdul Rahman kepada tvRnews.com mengatakan mereka telah menemui Kepala Cabang BRI Kota Pekanbaru Sukrizal. Mang Rizal. Ya. Sukrizal. Iya, betul. Mengajukan atau bagaimana? Jadi gini Bang. Nih duduk. Jadi mereka ini kan diiming-imingi salah satu oknum dan mungkin bekerja sama juga dugaan sama kami ini. Ada dugaan dari pihak Bank BRI. Oh, Ya. ini siapa namanya nih? Ini Bapak, Sukrizal. jelaskan dulu, Bapak dari mananya? Kalau saya pendamping Bang Pendamping maksudnya? untuk Kuasa Islam. hukum. Iya. Dikuasai lah. Kan siapa nama nasabah? Dengan semuanya ada 6 orang nih. 6 orang. Ha. Kasusnya terkait apa nih? Ya diduga penipuan nih Bang. Penipuan? Iya. Di mana? Ya terkait dengan inilah. Ah, ya, siapa namanya? Siapa nama Ibu? Nah, Ibu nih. Pinjaman, ada pinjaman sini. Tapi bukan surat tanah kami cuma diiming-imingi 4 juta Pak. Ini. Jadi Ibu diiming-imingi. Oh. Orang Ibu tua ambil mi- 100 juta, kami cuma dikasih 4 juta diiming-imingi itulah. Oh. Atas nama kakak sama kakek kami yang Oke, kami jadi ajukan, Pak. sekarang gimana? Apa yang bisa dibantu, Pak? Ya kalau kita kan untuk menyelesaikan ini Bang. Menyelesaikannya. Nah, menyelesaikan dalam arti konteks kan orang ini kan ditagih nih Ya, betul. dengan surat tanah. Oke. Nah, jadi kalau kami mereka ini kan kurang mampu, ada sebagian janda-janda, ya kan? Janda ini Pak, janda. Nah, karena kalau ini SOP-nya peminjam ini ada jaminan atas nama dia. Oke. Ini contohnya nih Bang, saya juga pernah minjam di Bank BRI. Oke. Ya kan, jaminan rumah saya atas nama saya, KTP saya. Tapi ibu ini Iya. minjam KTP Ya. dan ke kakak
dipinjam sama orang lain. Iya. Tahu-tahu dapat duit 100 juta, dia bawalah ibu nih ke Sekarang BRI. Sekarang gini, apa namanya, kalau terkait proses segala macam nanti biar yang berwajib atau yang berhak untuk menyelidiki proses kejadiannya. Hanya kejadiannya kemarin dengan petugas lain kan, kami hanya melengkapi bagian dari prosesnya ini, proses ya nanti apakah proses hukum, apakah itu kejaksaan gitu kan. Sama Bapak, sebelum Bapak itu melakukan, kami sekarang melakukan itu juga. Hal yang sama ini. Siapapun nanti yang terlibat, biar hukum yang berbicara gitu. Iya. Sekarang kita tidak ada menutup-nutupi. Mudah-mudahan ini apa namanya kejadian yang sudah ini jadi pengalaman lah bagi ibu nih. Ini ibu teken di sini di atas materai ditulis lagi. Ya benar, dengan 100 juta dengan bunganya akan saya bayar. Ditulis tekan tangan tuh Pak. Iya. Setiap SPH itu jelas. Ini saya contoh aja ya. Di sini ada Pak. Di sini ada juga. SPH itu Pak. Itu hanya surat. Itu hanya surat. Ini yang SPH saya tunjukkan. Oke, ini contoh SPH. Ini Pak, SPH itu baik untuk sejumlah 35 juta. Ini dengan sadar mereka nulis. Mereka tuh minjam sebesar ini. Semua SPH seperti ini. Tunggu. Jadi artinya ini apa namanya? Yang proses yang sudah, ya kan? BRI, saya sebagai petugas di sini hanya menjalankan kewajiban karena dia sebagai nasabah. Betul dia ada pinjaman. Terkait prosesnya yang sudah terjadi yang aneh-aneh, biarlah mereka yang menyelesaikan nanti. Di SOP-nya sampai mana terkait dengan Bang BRI ini? SOP kok sampai mereka, Pak? Iya, taruhlah sekarang nih. Saya kan nggak mau terima juga nih Pak. Ya. Ini kan masyarakat nih. Ya, masyarakat yang awam yang tidak tahu menau, dia diiming-imingi dengan uang ada yang 2 juta. Jangan sampai Bang terjadi. Abang mungkin kenal dengan Rahmat Hidayat. Bakal seperti itu Pak? Iya. Nggak bisa tidak? Iya pasti. Ya makanya pasti. Jangan Bapak bilang jangan sampai bakal ke sana. Iya pasti Pak. Makanya. Pasti. Ini ranah hukum jadinya. Betul. Jatuhnya. Ya jadi artinya sekarang kami hanya melengkapi. Kalau seandainya nanti kejaksaan nanya, BRI udah sampai di mana penagihannya ke nasabah, udah kami surati gitu kan, udah kami SP1, SP2, SP3 udah selesai. Kami tahu jawab kami itu aja. Kalau memang nggak bayar, kan sekarang kami nggak boleh nagih ke calo nih, karena dia nggak ada teken di sini. Yang neken di sini, yang datang ke sini, yang memberikan KTP di sini nasabah. Iya. Kami hanya berkewajiban menagih nasabah. Kami berkewajiban hanya menyurati nasabah. Kalau terkait nggak bayar, disitulah proses hukum terjadi. Ya, berarti jawaban Abang seperti itu ya? Ya. Oke, kami akan berranah hukum Bang. Kami akan melaporkan ini ke Polda. Bakal sama. Lemah. Sama Pak. Ini, Pak. Berarti lemah pengawasan BRI ini. Soalnya dia kan dari marketing. Pak, pasti ini tim survei, tim apa pasti kan setiap oknum itu Pak lemah. Bagus pun sistem yang dibangun oleh BRI kalau oknum di dalam dan nasabah bekerja sama bertiga. Oknum, calo, dan pekerja. Oknum ini BRI ya. Ada pekerja yang terlibat, ada nasabah yang mau, ada calo yang mempunyai otak. 3 ini terseret, kan gitu. Ada juga yang nggak nerima ibunya, contohnya. Ya, kan biar Polda yang menyelesaikan gitu. Ya, boleh Bang. Proses jalan, kami tidak menutupi, tapi arahnya ke sana. Betul Pak, betul nggak masalah. Kita nggak akan menutupi. Karena kami tidak juga mengata nasabah, kami hanya menjalankan prosesnya. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Jadi pengawasan dari Bank BRI kan lemah berarti di sini Bang. Dari dia ngambil di bank di Bank Juanda. Tapi kemarin kami ke sana dilimpahkan kemari. Betul. Iya kan? Jadi otomatis pengawasan terhadap pinjam meminjam pihak dari Bank BRI ini sama masyarakat tidak ada pengawasannya. Itu saya udah. Sukrizal mengaku berkas kredit masyarakat tersebut dipindahkan dari BRI unit Juanda ke unit Rumbai. Saat ini kasus tersebut memang sedang dalam proses intern pihak BRI. Dari informasi, marketing Huta Galung sudah dipecat pihak BRI, namun tidak diketahui penanganan kasus ini seperti apa. Di waktu yang terpisah, Kepala Cabang BRI Kota Pekanbaru, Filipus Evan mengakui adanya permasalahan pinjaman KUR di Rumbai dan oknum-oknum yang terlibat. Ia berharap masyarakat lebih berhati-hati lagi terhadap percaloan. Arman Pasbar, Jack Jamri bersama TVRnews.com. Pemirsa, itulah informasi kami TVRnews.com. Bekerjalah dengan giat dan penuh semangat untuk mengambil sebuah pencapaian.
Jika ingin melakukan peminjaman kepada bank atau sejenisnya, hati-hatilah dalam menggunakan data-data pribadi Anda. Saya Widya Paramita, sampai jumpa. TVR News selalu terdepan, sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR News untukmu selalu. TVR News selalu di hati.